Ya, hari ini kita akan bahas matkul film mana 2025 sampai 2030 Kiamat Final Part. Sama saya Anpanama dan Kang Poci dengan buku absen mustikanya. Pada pembahasan sebelumnya saya telah menjelaskan berbagai teori bila mana terjadi kiamat, apa saja hal-hal yang akan menjadi penyebabnya. Pada episode terakhir ini kita akan bahas apa yang harus kita lakukan bila mana kiamat sudah dekat, entah itu nanti 2025 sampai 2030 atau masih dalam masa kehidupan kita, atau masih dalam waktu usia Anda. Yang akan saya bahas pertama adalah fenomena yang akan terjadi pada saat akhir zaman. Yang pertama adalah dark side. Pada akhir zaman ini, kubu kegelapan atau kubu jahat atau kubu astral goib yang berkiblat kepada kegelapan akan lebih rajin untuk mendidik dalam tanda petik kebiasaan kita untuk memilih atau mengagung-agungkan atau membuat kita lepas kontrol terhadap sisi gelap kita yang dapat kita sebut sebagai dark side. Hal ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan terkait Seven Deadly Sins. Sebenarnya bukan serta-merta merupakan dosa yang harus dihindari manusia, karena Seven Deadly Sins sejatinya adalah kebutuhan Anda yang akan menjadi bermasalah dalam tanda petik berdosa atau dianggap sebagai suatu hal yang buruk, jahat, bila mana dipenuhi atau dijadikan tujuan di spektrum yang merugikan diri Anda maupun orang lain, atau pemenuhan kebutuhan ini dipenuhi dengan cara-cara yang tidak sepatutnya. Namun seperti yang pernah saya jelaskan juga, bila mana kebutuhan-kebutuhan dark side ini akan dikemas seolah-olah hal yang jahat, itu akan menjadi baik. Maka tidak heran bila mana orang-orang akan mengatakan bila mana dulu hanya ada hitam putih, terus mulai dibuat abu-abu, yaitu adalah ini bisa dianggap hitam atau putih dengan term dan condition sesuai dengan kasus tertentu, yang bila mana kita tahu bila mana manusia merupakan adalah makhluk yang akan mencari alasan pembenaran, bukan mendahulukan kebenaran dan fakta yang ada, karena kita manusia adalah makhluk yang sangat subjektif. Tidak ada kebenaran absolut yang objektif yang dapat diterapkan berbagai hal, dan bila mana hal-hal yang sebenarnya buruk atau kita sebut dark side menjadi hal yang dianggap biasaan, dianggap umum, dianggap lumrah, maka tentu saja hal ini akan sangat berbahaya bila mana kebiasaan kolektif pada sebuah masyarakat dan negara bahkan dunia digiring untuk memenuhi keinginan dark side dengan cara yang tidak manusiawi, tidak bermoral, dan merugikan orang lain. Saja mereka bersifat lebih egois dan hanya mementingkan kepentingan diri mereka sendiri. Apa saja pada zaman ini tidak lagi Anda akan melihat putih, abu-abu, dan hitam. Adalah putih, putih gading atau putih gitu ya, putih palsu, abu-abu, abu-abu palsu, dan hitam palsu baru hitam. Apa yang berbahaya di sini? Tentu saja semuanya itu berbahaya, terutama tiga warna baru tersebut. Yang pertama adalah putih gading atau putih gitu ya, putih palsu. Terlihat seperti putih, tetapi ternyata bukan putih. Hal ini sangat erat kaitannya dengan perkataan atau kata yang sering kita dengar, yaitu adalah kebohongan yang diulang berkali-kali akan dianggap sebagai kebenaran. Hal ini yang kita namakan sebagai putih palsu atau putih. Yang berikutnya adalah hitaman atau hitam mainan, yaitu adalah apa yang sebenarnya benar akan dianggap salah karena mereka tidak mau para elit global, para kubu-kubu kegelapan ini tidak mau bila mana manusia berubah menjadi ke arah yang lebih baik, menggunakan pikiran, perasaan, emosi, psikologis, hati nurani, dan akal budi mereka untuk menelaah, mengevaluasi apa yang sebenarnya harus dilakukan manusia sebagai kodrat makhluk yang diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Bila mana Anda hanya terkontaminasi pada berita, media yang bisa saja menggiring bukan hanya pemikiran, keyakinan, pengetahuan dari segi kognitif, tapi bahkan sampai bermain pada level emosi, psikologis, bahkan pemrograman kebiasaan yang bisa saja Anda tidak menyadari bila mana Anda sedang diprogram untuk melakukan sebuah kebiasaan yang mungkin saja levelnya dimulai dari hal yang Anda anggap ini bukanlah hal yang penting atau menganggapnya sepele. Tapi bila mana hal tersebut makin dibiasakan, melakukan peningkatan levelnya, hati-hati Anda tidak menyadari bila mana Anda sudah diprogram bagaikan robot yang akan bergerak untuk pion menuju pada kiamat atau dunia yang kadang-kadang disebut sebagai one world order atau dunia Dajjal atau Antichrist.
Hal ini akan kita bahas di video lainnya terkait konspirasi itu ya. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk persiapan atau minimal Anda mengupgrade diri Anda agar Anda menjadi lebih peka, lebih cerdas, sehingga anti gopoh dan dapat berpikir lebih jernih. Yang pertama, Anda harus mengetahui bila mana kebutuhan manusia ada pada 7 deadly sin. Namun jangan memenuhinya dengan cara yang salah sehingga menjadi pada kuadran negatif. Anda harus memenuhinya pada kuadran yang positif. Seperti pride, lawannya adalah self esteem, kepercayaan diri. Wrath, amarah, yaitu adalah menjunjung tinggi keadilan, yaitu adalah tidak tahan bila mana melihat adanya ketidakadilan. Lalu greed, keserakahan, lawannya adalah rasa kecukupan, bersyukur, merasa berlimpah. Gluton, ingin terus makan itu ya, nafsu lebih pada makanan, yaitu adalah sama, bersyukur dapat menikmati makanan yang Anda santap, mengetahui esensi apa kegunaan makanan yang Anda makan, bukan hanya sekedar gengsi, memenuhi keinginan emosional. Lalu envy, lawannya adalah termotivasi untuk berkembang, growth. Lalu lust, lawannya adalah love, dan sloth, lawannya adalah creativity and innovation, maju untuk melakukan inovasi demi kebaikan. Lalu persiapan Anda yang dapat Anda lakukan lepas pribadi yang akan tentunya berbeda pada tiap orang, yaitu mulai memiliki kemampuan untuk menjernihkan pikiran lewat doa, meditasi, heningkan diri, be simple, make clear, be better, renungkan, minta kepada Tuhan, teman-teman masing-masing sesuai kepercayaan teman-teman untuk memberikan ketenangan. Karena pada saat kita memiliki hati, pikiran, emosi yang tenang, maka dapat dikatakan seperti seorang yang sakit bila mana datang kepada dokter, 80% akan sembuh karena dia memiliki ketenangan batin, ketenangan diri, kemauan untuk mengikuti proses pengobatan, misalnya minum obat, jaga makan, minum air yang cukup, istirahat yang cukup, maka kemungkinan untuk sembuh 80% sudah ada di tangan. Jadi dengan Anda memiliki pikiran, perasaan yang tenang, maka Anda dapat mulai melakukan evaluasi apa yang Anda pikirkan selama ini, apa yang Anda rasakan, psikologis Anda. Jangan sampai seperti apa yang sering kali saya sampaikan, Anda hanya ikut katanya. Tentukan jalan hidup Anda masing-masing, kreasikan kekuatan dan kepribadian Anda masing-masing. Ciptakan momentum, kesempatan yang terbaik. Ingat, ela et labora, doa dan berusaha. Maka percayalah, proses tidak akan mengkhianati hasil bila mana Anda dapat melakukan evaluasi, pembelajaran, dan action yang terus berkembang, terus berevolusi. Jadi minimal bila mana 2025 dan 2030 memang kiamat, Anda akan relatif memiliki peluang yang lebih besar untuk diselamatkan sesuai dengan kepercayaan Anda masing-masing. Namun bila mana kiamat tidak terjadi, minimal Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menjalani masa depan kehidupan Anda sesuai dengan usia dan tantangan yang Anda miliki, sesuai dengan tahap dan keadaan teman-teman masing-masing. Sampai sini dahulu mata kuliah kita hari ini. Ini adalah episode terakhir bila mana kiamat jadi tahun 2025 sampai 2030. Kiranya bila mana ada penjelasan yang kurang berkenan, mohon maaf, dan sampai jumpa di mata kuliah berikutnya. Jangan lupa bayar SPP dengan subscribe, like, dan komen. Mahasiswa AHA Academy, cerdas, anti gopoh, sehingga dapat melakukan hal yang harus dilakukan dengan lebih bijak. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Kelas bubar.